Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan topologi jaringan komputer. Adapun dari kelompok 7 yang pertama ada saya, Alfi Luriansyah, ada Kapadila Nova Muhammad, dan Kaya Sintus Dala. Topologi jaringan. Topologi jaringan sendiri adalah satu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan stasiun. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Topologi pertama kali yang digunakan adalah topologi bus. Setiap topologi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalisir waktu yang dibutuhkan, maka diciptakan jaringan yang saat ini dikenal dengan nama jaringan komputer. Jaringan ini disusun berdasarkan beberapa metode yang dikenal dengan topologi jaringan. Di antaranya ada yang dikenal dengan star network atau jaringan bintang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk mengetahui lebih dalam lagi akan dijelaskan mengenai jenis-jenis topologi jaringan, kelebihannya, kekurangannya, beserta cara penanganannya. Berikut macam-macam topologi jaringan komputer. Yang pertama ada topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal. Dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi ini sangat jarang digunakan di dalam membangun jaringan komputer biasa, karena memiliki beberapa kekurangan, di antaranya kemungkinan terjadinya tabrakan aliran data. Jika salah satu perangkat putus atau terjadi kerusakan pada suatu bagian komputer, maka jaringan langsung tidak akan berfungsi sebelum kerusakan tersebut diatasi. Topologi bus yaitu jenis dari topologi ini. Topologi di jaringan komputer yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya, atau memakai kabel kuasa sebagai tempat yang mana seluruh klien dan server terhubung. Pengertian lain dari topologi bus adalah jenis topologi yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya, yang mana semua klien yang memakai topologi ini akan saling terhubung ke server. Ciri-ciri topologi bus merupakan teknologi lama yang disambungkan dengan satu kabel dalam satu baris. Selanjutnya, tidak memerlukan peralatan aktif untuk menyambungkan terminal atau komputer. Yang ketiga, setiap komputer tidak tersambung dengan komputer lain secara langsung, tetap tersambung dengan kabel tunggal yang merupakan media transmisinya. Yang selanjutnya, kabel tunggal tersebut adalah jalur yang akan dilewati oleh data. Selanjutnya, seringkali pada bagian ujung kabel utama terpasang terminator yang berfungsi untuk menghentikan sinyal agar tidak berbalik arah ke ujung lain. Ujung kabel dipasang konektor 50 ohm. Selanjutnya, apabila kabel putus, maka komputer lain tidak bisa berkomunikasi. Dan selanjutnya, sulit mengidentifikasi masalah yang muncul. Yang selanjutnya, dukungan teknologi sudah tidak ada atau discontinue support. Karakteristik topologi bus. Yang pertama, proses instalasi jaringan bisa dilaksanakan dengan ringan. Yang kedua, adanya kabel utama yang berfungsi sebagai pusat jalur lintas data. Yang ketiga, setiap node akan disambungkan secara serial dan ujung kabel utama akan dipasang terminator untuk menutupnya. Yang keempat, biaya yang digunakan untuk membangun topologi bus lebih murah. Yang selanjutnya, paket data yang terkirim akan sering mengalami persimpangan dalam suatu kabel. Selanjutnya, membutuhkan konektor BNC di konektor di setiap kartu jaringan. Selanjutnya, seringkali terjadi kepadatan lalu lintas data di kabel utama. Yang terakhir, jika terjadi kerusakan di salah satu node, maka jaringan akan down atau lemah. Kelebihan topologi bus. Yang pertama, tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Yang kedua, biaya juga lebih murah dibanding dengan topologi lainnya. Yang ketiga, tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan. Yang keempat, sangat sederhana.
Kekurangan topologi bus. Yang pertama, tidak cocok untuk trafik atau lalu lintas jaringan yang padat. Yang kedua, setiap barrel connection yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan, dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat menerima dengan benar. Yang ketiga, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Yang keempat, lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Yang kedua, ada topologi star. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub switch. Intinya, topologi ini menggunakan hub atau switch untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer yang lain. Hub atau switch berfungsi untuk menerima sinyal-sinyal dari komputer dan meneruskan ke semua komputer yang terhubung dengan hub atau switch tersebut. Topologi jaringan star termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Seperti namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Karakteristik topologi star. Yang pertama, setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub. Kedua, bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator atau hub kemudian di-broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak. Misal, memakai hub 32 port, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Yang ketiga, sangat mudah dikembangkan. Yang keempat, jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Yang terakhir, tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. Kelebihan topologi star. Cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Yang ketiga, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Yang ketiga, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kekurangan topologi star. Yang pertama, memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Kedua, membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point, jadi lebih banyak membutuhkan kabel daripada topologi jaringan yang lainnya. Yang ketiga, jumlah terminal terbatas tergantung dari port yang ada pada hub. Yang keempat, lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Yang ketiga, ada topologi ring. Topologi ring atau yang biasa juga disebut sebagai topologi cincin karena bentuknya seperti cincin yang melingkar. Semua komputer dalam jaringan akan dihubungkan pada sebuah cincin. Cincin ini hampir sama fungsinya dengan konsentrator pada topologi star yang menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung satu sama lain. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi. Jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitive seperti video dan audio, atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Pada topologi cincin, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskan pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Ciri-ciri topologi ring. Yang pertama, teknologi IBM yang biasa dipasangkan dengan mesin IBM AS400. Yang kedua, menggunakan standar IEEE 802.5. Yang ketiga, secara alur dan tata letak fisik alur jaringannya membentuk cincin. Yang keempat, setiap segmen dihubungkan dengan hub sentral.
MSAU atau Multi-Station Access Unit. Yang selanjutnya konektor AUI atau Attachment User Interface. Yang selanjutnya teknologi token passing untuk mengirimkan paket data dalam ring. Yang selanjutnya, jika komputer satu down, maka data masih bisa mengalir. Yang selanjutnya, discontinue support. Karakteristik topologi ring. Node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Kedua, sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Yang ketiga, paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah ke kiri atau ke kanan sehingga collision dapat dihindarkan. Yang keempat, problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Yang terakhir, tipe kabel yang digunakan biasanya kabel UTP atau patch cable IBM tipe 6. Kelebihan topologi ring. Yang pertama, semua komputer mempunyai hak yang sama, yaitu bisa sebagai klien dan server, serta tidak membutuhkan kendali pusat. Yang kedua, menghubungkan secara langsung dua perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, identifikasi kerusakan mudah karena sinyal data selalu bergerak lurus dari perangkat pengirim sampai perangkat tujuan. Yang keempat, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Yang selanjutnya dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena aliran data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Yang selanjutnya, waktu untuk mengakses data lebih optimal karena siklus rangkaian transmisi jaringan berada dalam satu jalur arah. Yang selanjutnya dari segi ekonomis skematik, topologi ring lebih hemat biaya karena penggunaan kabel yang diperlukan tidak membutuhkan terlalu banyak kabel. Dan dari segi efisiensi tata letak, rangkaian layout kabel sangat sederhana dan mudah dikembangkan sesuai keperluan. Kekurangan topologi ring. Yang pertama, sulit ketika menambah komputer atau mengurangi komputer karena semua komputer harus reset ulang pengaturan jaringannya. Yang selanjutnya, karena siklus jaringan melibatkan semua komputer yang saling terhubung satu sama lain. Apabila komputer yang satu rusak atau bermasalah, maka akan berdampak fatal secara keseluruhan terhadap kondisi jaringan. Yang ketiga, kepadatan lalu lintas jaringan atau traffic network yang tinggi menyebabkan rentan terhadap kerusakan jaringan. Yang selanjutnya, kegagalan satu terminal atau repeater akan memutuskan komunikasi ke semua terminal. Yang terakhir, pemasangan terminal baru menyebabkan gangguan terhadap jaringan karena terminal baru harus mengenal dan dihubungkan dengan kedua terminal tetangganya. Yang keempat, ada topologi mesh. Topologi mesh merupakan topologi jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer secara penuh. Topologi ini adalah topologi yang paling kompleks dibanding dengan topologi jaringan lainnya. Topologi jenis ini banyak digunakan oleh penyedia layanan internet atau ICP. Konsep dari topologi ini adalah setiap komputer dalam jaringan saling terhubung satu sama lain sehingga jika terjadi kerusakan pada satu komputer tidak berpengaruh pada komputer lain atau berpengaruh pada jaringan. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang di dalam jaringan. Akibatnya dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated links. Jenis koneksi pada topologi jaringan mesh. Yang pertama, topologi mesh fully connected mempunyai ciri utama di mana setiap komputer dalam jaringan saling terhubung satu sama lain secara penuh. Sebagai contoh, jika ada 5 komputer dalam jaringan tersebut, maka komputer akan terhubung ke 4 komputer lainnya. Yang kedua, topologi partial connected. Pada topologi mesh, jenis ini memiliki ciri yaitu setiap komputer dalam jaringan tersebut tidak semua komputer akan terhubung dengan komputer lainnya, sehingga ada beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain dan beberapa komputer tidak saling berhubungan.
Ciri-ciri topologi jaringan mesh. Yang pertama, konsep internet. Yang kedua, tidak ada client server. Semuanya bisa bertindak sebagai client dan server. Yang ketiga, peer-to-peer. Yang keempat, bentuk mesh yang paling sederhana adalah array 2 dimensi tempat. Yang selanjutnya, masing-masing simpul saling terhubung dengan keempat tetangganya. Yang selanjutnya, diameter komunikasi sebuah mesh yang sederhana adalah 2n-1. Yang selanjutnya, koneksi wraparound pada bagian-bagian ujung akan mengurangi ukuran diameter menjadi 2n per s. Yang terakhir, topologi mesh ini cocok untuk hal-hal yang berkaitan dengan algoritma yang berorientasi matriks. Karakteristik topologi mesh. Yang pertama, topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Yang kedua, susunan pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Yang ketiga, jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Kelebihan topologi mesh. Yang pertama, topologi mesh dapat dengan cepat mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan komputer. Yang kedua, topologi mesh meningkatkan keamanan data yang disaring dalam jaringan komputer tersebut. Yang ketiga, topologi mesh sangat aman dari gangguan komputer lain yang mengalami masalah dalam jaringan. Yang keempat, keuntungan utama dari pengguna topologi mesh adalah fault tolerance. Yang selanjutnya, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Yang selanjutnya, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangan topologi jaringan mesh. Yang pertama, proses instalasi pada topologi mesh sangat rumit sehingga membutuhkan tenaga ahli di bidang jaringan komputer. Yang kedua, topologi mesh membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan topologi jaringan lainnya. Yang selanjutnya, topologi ini kurang praktis sehingga tidak cocok untuk keperluan sehari-hari. Yang selanjutnya, sulitnya pada saat memerlukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Yang selanjutnya, biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Komponen pembentuk utama topologi jaringan mesh. Komponen utama yang biasanya dipakai dalam topologi jaringan mesh ini adalah Digital Cross Connect atau DXC. Dengan satu atau lebih dari dua sinyal aggregate dan tingkat across connect atau koneksi persilangan yang bermacam pada level sinyal atau SDH. Topologi jaringan mesh ini menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Banyaknya saluran ini harus disiapkan guna membentuk suatu jaringan topologi mesh. Satu, yaitu jumlah sentral dikurangi 1, n-1, dengan n adalah jumlah sentral. Tingkat kesulitan yang terdapat pada topologi jaringan mesh ini sebanding dengan meningkatkan jumlah sentral yang terpasang. Jadi dapat kita ketahui bahwa di samping kurang ekonomis juga relatif mahal dalam pengoperasiannya. Yang kelima, ada topologi tree. Sistem yang digunakan pada jaringan topologi tree ini pada umumnya menggunakan sistem pohon yang mempunyai banyak cabang. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, topologi tree ini juga lebih dikenal dengan sebutan topologi pohon. Hal yang menyebabkan topologi jaringan ini dinamai sebagai topologi tree atau topologi pohon, yakni karena cara kerja serta karakteristik yang terdapat di dalamnya menyerupai pohon, di mana terdapat cabang sebagai penghubungnya. Topologi tree atau topologi pohon ini sebenarnya merupakan sebuah gabungan antar sistem yang terdapat pada topologi bus dan topologi star. Hal ini karena sistem penghubung yang terdapat pada topologi tree ini bertingkat seperti sistem penghubung yang dimiliki oleh topologi star. Sistem penghubung yang bertingkat tersebut akan digabungkan ke dalam satu topologi bus.
Cara kerja topologi tree ini akan berbentuk dalam sebuah jaringan komputer yang menggunakan sistem pohon bercabang. Topologi tree ini mempunyai sistem yang bertingkat, di mana penggunaannya digunakan sebagai media interkoneksi antar sentral, di mana dalam interkoneksi tersebut terdapat hierarki yang berbeda. Analogi dari pernyataan sebelumnya, yakni apabila terdapat lokasi atau tempat yang rendah, maka hierarki yang didapatkan juga akan rendah pula. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi tempat atau lokasi suatu jaringan, maka hierarki yang didapatkan juga semakin tinggi. Hal ini membuat topologi tree sangat cocok diaplikasikan atau diterapkan pada sistem jaringan, bahkan sangat bagus juga untuk digunakan sebagai jaringan WAN. Karakteristik topologi tree. Topologi tree atau topologi di pohon ini mempunyai karakteristik yang didapatkan dari kombinasi dari kedua topologi di labnya, topologi star dan topologi bus, yang dapat pada karakteristik topologi tree ini akan menjadikan setiap komputer yang dihubungkan ke hub. Selanjutnya, hubungan hub tersebut akan diteruskan ke hub lain yang berperan sebagai jalur tulang punggung. Kumpulan perangkat dari topologi star akan dihubungkan ke dalam satu topologi yang berperan sebagai jalur tulang punggung, atau lebih dikenal dengan backbone. Berikut ini adalah karakteristik yang dimiliki topologi tree. Pertama, antar kelompok melakukan komunikasi yang dilakukan melalui sebuah hub. Yang kedua, pusat data dan kendali jaringan berada dan diatasi oleh hub pusat. Yang ketiga, di dalam kelompok jaringan yang dibentuk sebagai topologi star. Yang selanjutnya akan menyebabkan adanya pengelompokan atau klasifikasi pada setiap tingkatan. Yang selanjutnya, kabel utama yang berperan sebagai backbone atau tulang punggung yang berfungsi sebagai penghubung jaringan. Yang selanjutnya ada kelebihan topologi tree. Pada topologi tree akan membuat kita menyebutnya sebagai sebuah topologi jaringan bertingkat pula. Interkoneksi yang digunakan pada umumnya dilakukan oleh antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Momen hierarki yang mempunyai posisi rendah akan digambarkan pada posisi atau lokasi yang rendah. Apabila hierarki tersebut mempunyai posisi yang tinggi, maka penggambarannya akan ada pada posisi yang tinggi pula. Salah satu kelebihan yang terdapat pada topologi tree ini yakni kecocokan apabila diterapkan pada penggunaan sistem yang membangun jaringan komputer. Untuk mengetahui kelebihan lain, yang pertama, mudah mengembangkan menjadi jaringan luas. Yang kedua, mudahnya mendeteksi kerusakan atau kesalahan. Yang ketiga, manajemen data yang baik. Dua bagian hub yang terdapat pada topologi tree. Di dalam topologi tree ada dua atau lebih hub yang penggunaannya bertujuan untuk membuat hubungan di dalam sebuah jaringan. Berdasarkan fungsi yang dimiliki, maka hub ini dibagi ke dalam dua bagian, yakni active hub dan passive hub, di mana active hub ini tidak berfungsi sebagai sinyal data yang dikirimkan dari satu perangkat komputer menuju perangkat komputer lainnya, akan tetapi juga mempunyai fungsi penting lainnya, yakni sebagai repeater. Jadi jika sebelumnya proses komunikasi antar perangkat komputer yang melakukan pengiriman data mempunyai keterbatasan dari segi jarak, di mana sinyal pengiriman data tersebut akan semakin melemah jika semakin jauh. Namun dengan adanya repeater ini, sinyal data akan digenerate kembali sebelum melalui proses lanjutan menuju komputer yang diselamatkan. Selanjutnya, pada passive hub akan berperan sebagai penerus pengiriman sinyal data yang akan dituju dari satu komputer menuju komputer lainnya. Hal lain yang harus kita ketahui mengenai hub yang terpasang pada jaringan yang menggunakan topologi model pohon ini mempunyai central hub yang selalu berperan sebagai active hub. Selain central hub, terdapat juga secondary hub yang mempunyai peran sebagai passive hub. Akan tetapi pada penerapannya, secondary hub ini juga dapat berfungsi sebagai active hub dalam kondisi tertentu, di mana pengalihan posisi tersebut bertujuan untuk menguatkan kembali sinyal pengiriman data penggunaan secondary hub yang terhubung sebelumnya. Kesimpulan, topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar dan unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, station. Topologi terdiri dari beberapa jenis, yaitu topologi bus,
topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dalam perbandingan antara semua topologi yang sudah dijelaskan sebelumnya, topologi yang paling baik digunakan itu topologi star, karena jika salah satu komputer down, tidak mempengaruhi yang lain. Pelacakan kesalahan sangat cepat, dan akses ke komputer lain lebih cepat dan mudah untuk di-upgrade. Segitu saja presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.